Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan ya, yang saya hormati, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang, menunaikan dan selamat berbuka ya, jika teman-teman membuka rekaman ini di saat, berbuka puasa. Mmm, Pada kesempatan kali ini saya mencoba, menyampaikan seputar, eee, perkuliahan yang sempat juga dibahas oleh teman-teman ya, di pertemuan-pertemuan yang lalu ya, khususnya tentang 2 pertemuan terakhir yang kita, belum sempat bahas, yaitu tentang, hukum keluarga ya, yang pertama, kemudian yang kedua nanti tentang, hukum ekonomi Islam yang berdimensi sosial ya, seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Nah, kita, awali dulu dari, hukum keluarga Islam ya. Jadi pada prinsipnya ya, eee, hukum keluarga itu dia muncul akibat adanya, hubungan, hukum ya, yang terjadi di dalam lingkup kekeluargaan ya, sedarah ataupun karena hubungan perkawinan ya. Nah, karena ada hubungan hukum antar para pihak yang terlibat di dalamnya, maka dia muncul hukum keluarga. Ada hak-hak dan kewajiban yang muncul di dalamnya. Nah, ketika kita, bicara masalah hukum keluarga Islam atau family law atau Islamic family law ya, maka di sana ada beberapa bagian yang sebenarnya itu dibahas dalam, pertemuan tersendiri ya, dalam mata kuliah tersendiri ya, yang masing-masing itu 14 kali pertemuan ya. Sehingga tidak akan cukup ya, pertemuan kita ini hanya, introduction saja, hanya pengantar saja. Nah, menurut Profesor Subekti ya, Profesor Subekti itu menggunakan istilah hukum keluarga. Beliau mengatakan bahwa hukum keluarga itu adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, sehingga dia mengatur hubungan antar anggota keluarga, keluarga pokok ya, bapak, ibu, anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga ataupun setelah terjadi perpisahan, ya, yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian. Jadi tugas sarjana hukum itu adalah menegakkan hukum baik di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, ya. Nah, banyak para ahli fikih kontemporer ya berbeda pendapat mengenai pengertian hukum keluarga, ya di antaranya adalah menurut Profesor Abdul Wahab Khalaf ya. Profesor Abdul Wahab Khalaf ini juga salah satu pemikir Islam yang, menonjol ya, eee, beliau mengatakan bahwa hukum keluarga atau al-akhwal asy-syakhsiyah ini adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Dengan tujuan mengatur hubungan suami istri dan anggota keluarga. Jadi, hak dan kewajiban anggota keluarga, suami, istri, anak-anak itu diatur di dalam hukum kekeluargaan. Nah, menurut Profesor Wahbah Zuhaili ya, Profesor Wahbah Zuhaili juga termasuk profesor yang produktif ya, banyak tulisan dan bukunya. Nah, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhirnya perkawinan, ya, atau berakhirnya, hubungan hukum di antara mereka, ya karena adanya, kejadian, yang meninggal dunia, karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia, ya. Tetapi dia tidak berhenti ya, hubungan hukumnya itu tidak berhenti, bahkan berlanjut ada yang namanya kewarisan ya, hukum kewarisan pasca kematian anggota keluarga. Kemudian, eee,
Hukum keluarga adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersumber dari undang-undang, jurisprudensi, ya, dan lain sebagainya. Ya, kalau di dalam hukum Islam ya pasti Al-Quran dan As-Sunnah ya. Yang pertama-tama, kemudian hukum positif juga dia menjadi sumber hukum ya. Nah, kalau ruang lingkup pembahasan hukum Islam ya, eee para ulama ya atau para ahli hukum Islam itu pada prinsipnya membagi hukum keluarga itu menjadi beberapa bagian ya. Ada yang membagi dalam, perkawinan ya, perceraian, wakaf, wasiat, dan faraid ya atau, pembagian harta waris gitu ya. Kemudian, eee apa namanya, ada yang membagi menjadi 2 kelompok, eee, apa namanya, eee ibadah dan muamalah ya. Namun secara umum jika kita mengacu pada hukum keluarga ya, hukum keluarga itu ada beberapa, bagian ya. Hukum keluarga yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, bahkan sebelum peminangan ya, ketika seseorang ingin berkenalan dengan, calon, pasangannya atau calon istri atau calon suaminya itu diatur ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh ya, kemudian peminangan sampai dengan perpisahan ya, baik karena kematian maupun perceraian. Kemudian hukum kekayaan keluarga yang mencakup waris, wasiat, ya, wakaf, dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan dan pemberian. Kemudian hukum perwalian terhadap anak yang belum dewasa. Nah, jadi pada prinsipnya hak-hak suami, hak-hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri, hak-hak anak ya, kewajiban anak ya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya, dan seterusnya, yaitu bagian dari hukum keluarga. Nah, kemudian, mmm, di sini, ya ini contohnya ya dalam kitab-kitab fikih ya tentang tata cara meminang, syarat dan rukun nikah, ada akad nikah, wali nikah, saksi dalam perkawinan, ada kedua mempelai, ada mahar, ada mahram, ada nikah yang sah dan nikah tidak sah, poligami atau monogami terbuka ya, hak dan kewajiban suami istri, nafkah perceraian, rujuk, hubungan anak dan orang tua, dan seterusnya ya. Nanti saya share ya, ini apa namanya, mmm, materi ini di Moodle ya, jadi teman-teman bisa baca. Kemudian, eee, kalau bicara dasar hukum ya, di Indonesia ada undang-undang ya, Undang-Undang Perkawinan yang Undang-Undang 1 1974, ada kompilasi hukum Islam gitu ya. Kemudian ada juga undang-undang tentang wakaf misalnya, ada juga cuman kan nanti akan menjadi sarjana hukum ya, yang bukan tidak mungkin nanti menjadi lawyer atau mungkin menjadi hakim ya, menjadi apa namanya, pengadil ya yang banyak beracara di, pengadilan agama. Sehingga undang-undang peradilan agama juga harus dikuasai ya, masalah hukum acara. Ini adalah materi tentang hukum acara ya, nanti teman-teman juga bisa pelajari ya. Jadi hukum acara itu kan sebenarnya dia hukum dari aspek formil ya. Jadi hukum yang menegakkan hukum material. Jadi kalau gelas itu, isinya air ya, maka hukum material itu airnya itu. Nah, supaya airnya itu nggak tumpah ya, tetap memenuhi ruangan ya, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, maka dia perlu hukum acara, perlu gelasnya itu, untuk menegakkan hukum material. Nah, hukum peradilan agama juga seperti itu, dia mempertahankan agar hukum, Islam material ya, khususnya keperdataan, dia dapat berjalan dengan baik dalam arti dia tetap ditaati sesuai koridor hukum yang
berlaku, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Nah, ini ada pengertian asas-asas, sumber hukum, ya, susunan badan kekuasaan peradilan, ya, kemudian siapan belum sidang, acara istimewa, terus proses jawab-menjawab nih biasanya satu mata kuliah sendiri ya, hukum acara peradilan agama ini, jadi 14 kali pertemuan sendiri. Maka ini hanya introduction saja, nanti teman-teman bisa pelajari detailsnya di Undang-Undang Peradilan Agama dan materi lain yang tersedia di belantara internet ya. Ya pesan saya kalau teman-teman mencari informasi di internet itu harus selektif ya, mana yang sumber yang sahih, yang valid, ya misalnya dari kementerian atau dari pengadilan agama gitu ya. Nah itu insya Allah sahih ya, valid, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kalau dari blogspot-blogspot yang kita tidak jelas siapa penulisnya, nah itu dipertanyakan akurasinya ya, kesahihannya gitu. Jadi, nah teman-teman perlu cari sumber-sumber yang valid ya. Nah kemudian, upaya hukum, putusan, dan seterusnya. Ya ini adalah hukum acara ya. Kompilasi hukum Islam juga dia menjadi bagian dari hukum acara karena digunakan memutar antara, umat Islam, menundukkan pada hukum Islam, gitu ya. Kemudian, mmm, ya ini nanti juga saya share ya pokok-pokok hukum keluarga dan kewarisan Islam ya, nanti saya share juga di Moodle ya. Kemudian zakat, infak, dan sedekah ya. Zakat, wakaf ya, sebenarnya ada wakaf ya, saya lupa masukin wakaf nih. Jadi zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Nah, eee, jadi nanti teman-teman bisa lihat ya dalil-dalil atau dasar-dasar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakah." Ya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah, ya. Innallaha bima ta'maluna basir. Ya, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, zakat ini dia, memiliki beberapa hikmah ya, yang dapat dihubungkan dengan, kepentingan sosial, ya bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai, zat yang menetapkan syariat gitu ya. Ya di antaranya ada, apa namanya, menolong, membangun, dan membina kaum du'afa dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya ya. Menghindarkan kaum du'afa dari prasangka iri hati, dengki, dan benci dari orang-orang yang berkecukupan dan hidup mewah yang ada di sekitarnya. Jadi terjadi eee, pembagian harta gitu ya, sehingga harta itu tidak hanya dikumpulkan di tangan orang-orang kaya saja. Nah, di dalam harta orang kaya itu ada hak orang miskin. Ya, jadi dapat menyatukan ya, ada menyamaratakan umat ya, dengan munculnya rasa tanggung jawab membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan uluran tangan. Membersihkan diri dari dosa, ya, ya, menumbuhkan sikap murah hati, kemanusiaan, menghilangkan sifat pelit, ya, dan serakah, ya. Nah, itu maka kita harus berbagi kepada orang miskin, ya. Dan 8 golongan yang me 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 berhak menerima zakat. Sehingga harapannya tercipta masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, masyarakat madani, rukun, damai, harmonis, dan sejahtera. Kemudian yang syarat dan rukun zakat ya, orang yang berzakat ada harta sebagai objek zakat yang dimiliki penuh, berkembang, melebihi dari kebutuhan pokok, mencukupi satu nisab, mencapai 1 tahun, ya, bebas dari hutang, ya. Jadi ada nisab, ada haul ya, zakat itu. Zakat itu wajib ya, hukumnya wajib, dia wajib dikeluarkan kalau tercapai nisab dan haulnya. Nisab itu jumlah mencapai takaran
tertentu sesuai dengan ketetapan syariat Islam ya. Kemudian tahun atau haul, dalam 1 tahun biasanya dalam masa kepemilikan. Nah, jadi dia harus dikeluarkan 2,5%-nya untuk fakir miskin, ya. Kayak misalnya, nisabnya itu 85 gram emas, jadi kalau teman-teman punya harta, setara dengan 85 gram emas, ya dia harus dikeluarkan zakatnya, ya harus dikeluarkan zakatnya 2,5% untuk orang miskin. Eee di dalam fikih Islam ya, zakat terbagi ada zakat fitrah, ya, yang nanti ini akan dikeluarkan di akhir bulan Ramadan atau selambat-lambatnya ya ini ya, di apa namanya, di 1 Syawal sebelum sholat Id gitu ya, sebelum sholat Idul Fitri, itu zakat fitrah, ya zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi artinya zakat fitrah ini zakat makanan ya, jadi tidak boleh ada orang lagi yang berpuasa, di hari Id itu, di hari raya itu dan semuanya harus makan. Nah, intinya seperti itu, tidak boleh ada orang yang kesusahan makan. Makanya dia harus dikeluarkan ya zakat fitrahnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya bisa beras, kalau biasa makan beras, keluarkan berasnya, biasa makan roti, keluarkan rotinya, biasa makan jagung, keluarkan gitu ya. Yang berbagi untuk orang miskin ya. Eee, bisa ya nggak besar ya, besar misalnya 2,5 kilogram atau 3 liter gitu ya, biasanya kan seperti itu. Kemudian zakat mal ya, zakat mal ini adalah zakat harta kekayaan ya, zakat harta kekayaan. Nah, zakat mal ini ada beberapa jenis ya, ada emas, perak ya, zakat pertanian, zakat peternakan ya, dan lain sebagainya ya, ada zakat reksadana kalau sekarang itu ya. Ada zakat, apa namanya, investasi ya, zakat barang temuan gitu, zakat profesi ya. Jadi, apa namanya, nanti teman-teman bisa baca ya. Dan Indonesia sudah punya Badan Amil Zakat Nasional dan Undang-Undang Zakat ya, Undang-Undang Zakat, itu teman-teman bisa baca ya, websitenya Badan Amil Zakat Nasional, ya, kemudian lembaga pengumpul zakat juga banyak ya, dikoordinir oleh ormas-ormas Islam, ya. Nah, teman-teman bisa, pelajari di sana dasar-dasarnya, dalil-dalilnya, dan program-programnya ya. Eee, serta apa namanya, rumus zakat. Nah, kemudian golongan yang berhak mendapatkan zakat itu ada 8 ya, fakir, orang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian orang miskin, orang yang memiliki pekerjaan tapi penghasilannya belum cukup. Ya, jadi kalau orang fakir itu miskinnya kuadrat ya, sangat miskin, tidak punya pekerjaan yang mencukupi kebutuhan ya. Kalau orang miskin dia punya pekerjaan, tetapi pekerjaannya tidak cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, orang fakir tuh di bawah itu. Nah, kemudian amil, ya, panitia atau orang yang me-manage, zakat, baik dari proses pengumpulan hingga distribusinya, ya, pada orang-orang yang berhak menerimanya. Makanya amil zakat itu, teman-teman mendirikan nanti lembaga zakat, ya teman-teman bisa mengambil, bagian, ya, mengambil bagian dari pengumpulan zakat itu untuk dana operasional. Kemudian mu'alaf, ya, mereka yang baru masuk agama Islam, ya golongan ini dilihat dari imannya belum benar-benar kokoh ya, sehingga masih memerlukan penyantunan dari harta zakat yang mengembirakan hatinya, gitu ya. Nah, kemudian hamba sahaya atau budak muslim yang sudah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan, sehingga sedangkan dia tidak mempunyai harta untuk menebus dirinya ya, sehingga apa, meskipun mereka telah mati-matian berusaha dan bekerja. Nah, golongan hamba sahaya atau budak ini kan dalam konteks sekarang dia sudah tidak ada lagi ya. Ya, kalau dulu ada ya, sehingga dia berhak mendapatkan bagian harta zakat ya, dimerdekakan ya, apa namanya, kemudian dia menjadi orang yang merdeka. Kemudian dia orang yang terjerat dalam hutang ya, orang yang berhutang ini kalau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau primernya susah gitu ya, sehingga lilitan hutang ini bisa menyebabkan orang tidak mampu mengembalikannya.
Ya, maka orang yang terjerat hutang, apalagi zaman sekarang ya, banyak pinjol itu ya, banyak pinjol tuh saya kalau, eee, lihat WhatsApp ini ya suka ditagih juga, ditagih oleh pinjol atas hutang orang lain ya. Hutang orang lain ya, mahasiswa ada juga ya, mahasiswa punya hutang, terlibat pinjol ya, pinjaman online, kemudian saya yang ditagih ya. Ya karena saya mungkin namanya dimasukkan sebagai salah satu, penanggung gitu ya. Kan kalau misalnya teman-teman iseng-iseng coba buka aplikasi pinjol itu kan salah satunya teman-teman harus approve kontak yang ada di email teman-teman itu bisa diakses oleh mereka ya. Jadi mereka bisa nagih kepada orang-orang kerabat terdekatnya dan, eee, mereka yang memiliki hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan misalnya atau hubungan kekerabatan dengan yang bersangkutan, jadi ditagihnya lewat orang-orang terdekat ya. Ya kalau nama saya ada di kontak teman-teman, ya udah pasti, ya saya bisa ditagih, dimintai tolong, minimal dimintai tolong oleh pinjol yang bersangkutan untuk menagih si A atau si B itu yang terlilit hutang. Nah, kemudian fisabilillah, ya fisabilillah ini orang yang berjuang untuk menyebarkan agama Islam serta mempertahankannya, ya termasuk amalan yang selaras dengan dakwah Islam ya. Semacam pendirian sekolah, rumah sakit Islam, musola, ya, menuntut ilmu, ya, pembiayaan organisasi perjuangan zakat, dan lain sebagainya. Kemudian Ibnu Sabil adalah orang yang sedang bepergian ya untuk melaksanakan hal yang bersifat baik bukan dalam melakukan kemaksiatan ya. Di mana jika dia tidak dibantu maka tujuannya tidak tercapai. Makanya kalau teman-teman menjadi musafir kan berhak sebenarnya itu ya kalau kesulitan keuangan ya, karena kan orang dalam perjalanan jauh butuh modal ya, dan tidak semuanya punya kesempatan mendapatkan harta yang melimpah gitu ya, sehingga dia perlu dibantu untuk, melancarkan tujuannya. Itu zakat ya, Undang-Undang 23 2011, ya ada Badan Amil Zakat Nasional dan seterusnya. Kemudian ada wakaf ya, wakaf itu juga, teman-teman nanti lihat di website Badan Wakaf Indonesia ya, Badan Wakaf Indonesia, itu ada sejarah wakaf, kemudian ada, eee, apa namanya, dasar hukum ya, kemudian ada literasi tentang wakaf ya, hukumnya seperti apa, eee, kemudian wakaf itu apa saja ya, perbedaan wakaf, zakat, infak, dan sedekah, wakaftif itu bagaimana, kemudian bagaimana cara berwakaf uang, misalnya berwakaf sumur, berwakaf tanah. Jadi wakaf itu kan artinya menahan ya, apa namanya, eee, dia artinya menahan. Nah, ini websitenya Badan Wakaf Indonesia ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat ya, pengertian harta wakafkan, dia tidak dipindah milikan. Jadi, hak miliknya tetap berada di tangan pewakaf, gitu ya. Misalnya tadi mewakafkan tanah untuk pembangunan rumah sakit, bagi kesejahteraan, bagi kesehatan masyarakat, gitu ya. Mewakafkan apalagi ya, eee, misalnya saya punya bolpen ya, saya wakafkan bolpen saya untuk mahasiswa, ya kalian bisa pakai sampai tintanya habis. Ya, tapi hak miliknya tetap di saya, gitu ya. Jadi hak miliknya tetap ada di pemilik, tapi manfaatnya dia diberikan secara sosial untuk kepentingan, yang lebih luas, gitu ya. Nah, ini ada wakaf menurut beberapa imam mazhab, ya Abu Hanifah, Maliki, ya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, gitu ya. Kemudian ada rukun-rukun wakaf, ya ada orang yang berwakaf, ada benda
yang diwakafkan atau al-mauquf, ada orang yang menerima manfaat wakaf, ya, al-mauquf alaih, dan yang keempat ada ikrar wakaf atau sighah, ya. Kemudian syarat-syarat wakaf, ya, ada orang yang berwakaf, ada syarat-syarat harta yang diwakafkan, syarat-syarat orang yang menerima, wakaf dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman bisa baca di sini ya, dalam bagian literasi, wakaf ya. Kemudian regulasinya juga seperti itu, kalau di Indonesia itu regulasinya ya ada beberapa, ada Undang-Undang Wakaf ya 41 tahun 2004, ya kemudian ada Peraturan Pemerintah 42 tahun 2006. Kemudian ada Peraturan Badan Wakaf Indonesia, ya, tahun 2010, tahun 2020, ya, tahun 2021, dan seterusnya ya, termasuk Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2013 dan Nomor 4 tahun 2009. Ini teman-teman bisa baca. Baik, infak dan sedekah juga seperti itu ya, dia sifatnya sunnah ya. Kalau zakat itu wajib ya, bagi mereka yang mencapai, nisab dan haulnya tadi. Sementara kalau wakaf itu dia tidak wajib, sunnah saja. Infak dan sedekah juga seperti itu. Ya, pada prinsipnya infak itu dia sedekah itu adalah bagian dari infak yang sunnah, gitu ya. Infak itu bisa wajib ya, misalnya infak kepada anak istri, dari suami kepada anak istri ya, maka suami kan wajib ya mencari nafkah. Jadi suami itu nggak boleh tidur-tiduran, rebahan ya, nggak ada kerjaan, luntang-lantung, nongkrong-nongkrong, hahaha, main gitar, ya kan, mabok-mabok ya, mendapatkan apa, mengeluarkan hartanya untuk kepentingan yang tidak bermanfaat ya. Kan banyak yang seperti itu ya, males banget kerjanya gitu, nggak mau kerja, malah istrinya yang kerjanya, itu kebalik ya. Jadi infak kepada anak dan istri ya dari seorang suami itu wajib hukumnya ya. Kalau istri mau ikut bekerja itu boleh ya. Jadi hukumnya tidak wajib istri itu bekerja. Ya, istri itu tidak wajib mencari nafkah. Tapi kalau dia mau boleh gitu ya. Jadi hukumnya mubah. Asal dia tidak meninggalkan, apa namanya, kewajiban untuk mendidik anak, ya. Nah, kemudian, mungkin itu ya, sementara teman-teman ya, tentang hukum keluarga, zakat dan wakaf, infak dan sedekah. Nanti teman-teman bisa baca ya di website-website yang terpercaya, seperti di website-website, apa namanya, Pengadilan Agama, ya, Mahkamah Agung. Kan kalau masalah, sengketa ya, masalah sengketa itu sangat berkembang ya, berkembang terus, baik dari aspek, hukum keluarga maupun dari aspek, hukum ekonomi ya, syariah itu berkembang terus. Nanti teman-teman bisa lihat di websitenya Mahkamah Agung ya, khususnya yang bicara masalah, apa namanya, putusan-putusan di Kamar Agama ya, Kamar Peradilan Agama. Eee, Mungkin itu ya sementara, teman-teman. Nanti dari aspek bisnis ya, dari aspek bisnis ya, jadi hukum ekonomi Islam itu ada yang berdimensi sosial yang sudah kita bahas ini tentang zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Ada juga, hukum ekonomi Islam yang berdimensi komersil ya, atau bisnis yang dia, berorientasi profit atau keuntungan, gitu ya. Jadi, seperti, perbankan, asuransi, pasar modal, ya, fintech, dan seterusnya ya. Jadi dia ada motif-motif ekonomi di sana, ya. Nah, itu juga diatur di dalam hukum Islam. Nah, nanti teman-teman akan, apa namanya, presentasi tentang itu, dan insya Allah kita akan bahas sedikit sampai di sana nanti ya. Nah, teman-teman yang presentasi bisa ambil dari, website yang terpercaya juga ya, misalnya websitenya Otoritas Jasa Keuangan yang, juga, cukup baik ya untuk, apa namanya, menambah perbendaharaan keilmuan teman-teman tentang hukum ekonomi syariah, di samping website-website lain yang terpercaya tentunya. Baik teman-teman, saya kira, demikian ya, dari saya. Nanti, apa namanya, eee
Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Selamat berpuasa, selamat berbuka, selamat, bukber ya, kemudian, menunaikan ibadah di bulan Ramadan ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.